Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Salihin dengan NPM 223510509. Saya dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar pemrograman mobile. Yang tugas 3. Yang pertama ada array. Array dalam JavaScript. Variabel yang dapat menyimpan multiple values atau beberapa nilai sekaligus dalam satu variabel. Array juga memiliki indeks yang dimulai dari 0, berarti elemen pertama dari array memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Dalam pemrograman mulai dari 0, yang terkadang membuat pemula bingung, karena dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya menghitung mulai dari 1. Array juga sering digunakan dalam pemrograman, khususnya dalam JavaScript, baik untuk front-end maupun back-end development. Next, cara membuat array. Ada beberapa cara untuk membuat array dalam JavaScript. Yang pertama, dengan menggunakan tanda kurung siku. Seperti di gambar contohnya, let array saya, muka, tangan, bibir, konsol, log, dalam kurung array saya. Array dengan 3 elemen, muka, tangan, dan bibir. Yang kedua, cara kedua membuat array kosong dan kemudian mengisi nilai-nilai menggunakan indeks. Yang ketiga, menggunakan keyword new array. Selanjutnya ada indeks dan panjangnya array. Setiap elemen dapat dalam array memiliki indeks yang berurutan. Contohnya, muka pada indeks 0, tangan pada indeks 1, dan seterusnya. Untuk mengetahui panjang sebuah array, digunakan properti length. Ini akan memberikan jumlah total elemen dalam array. Next, mengakses dan mengubah elemen array. Kita bisa mengakses elemen-elemen array dengan menggunakan indeksnya. Misalnya untuk mengakses elemen pertama. Terus mengubah elemen array juga bisa dilakukan dengan cara yang sama. Seperti ini gambarnya atau contohnya. Next, array multidimensi dan objek dalam array. Dalam JavaScript, array juga dapat menyimpan objek dan bahkan fungsi di dalamnya. Contohnya let array multi, pisang, 10, anggur, jeruk, buah apel. Next, menghubungkan dua array. Kita bisa menggabungkan dua array menggunakan metode concat. Seperti ini gambarnya. Array yang digabung akan menjadi satu array baru yang mengandung semua elemen dari kedua array. Selanjutnya ada shallow copy dan depth copy dalam array. Shallow copy ketika membuat salinan array secara biasa, elemen-elemen yang merupakan objek tetap akan menunjuk. Untuk menghindari ini, kita bisa menggunakan metode slash, concat, atau spread operator untuk membuat salinan yang benar-benar terpisah. Terus ada metode manipulasi array. Push menambahkan elemen ke akhir array. Pop menghapus elemen terakhir dari array. Shift menghapus elemen pertama dari array. Unshift menambahkan elemen di awal array. Sort mengurutkan elemen array. Next, pengecekan elemen dalam array. Untuk mengetahui apakah sebuah array mengandung nilai tertentu, kita bisa menggunakan index of atau includes. Terus ada looping dan iterasi dalam array. Beberapa cara untuk melakukan iterasi atau looping pada array. For loop, cara paling umum. For each, fungsi callback yang berjalan untuk setiap elemen. Maps mengembalikan array baru berdasarkan hasil operasi pada setiap elemen. Terus ada function di JavaScript. Pengenalan function di JavaScript. Sebuah blok kode yang dapat dipanggil dan digunakan berulang kali. Fungsi sangat penting karena membantu memecah kode besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Fungsi dideklarasikan menggunakan kata kunci function, diikuti dengan nama fungsi, tanda kurung, dan blok kode di dalam kurung kerawal. Misalnya function add name, alert, nama kita. Pada contoh ini, ketika fungsi dipanggil dengan add name, sebuah pesan alert dengan teks Afrizal akan muncul. Afrizal itu contoh namanya ya. Jika fungsi dipanggil tanpa tanda kurung, maka fungsi itu sendiri tidak akan dijalankan. Terus ada parameter dalam function.
Fungsi dapat menerima data melalui parameter. Parameter adalah variabel yang didefinisikan dalam tanda kurung ketika mendeklarasi fungsi. Saat fungsi dipanggil, nilai yang dikirimkan ke parameter ini disebut dengan argumen. Contoh fungsi dengan parameter nih seperti gambar nih, function add name, first name, last name. Pada contoh ini dua parameter atau first name dan last name digunakan untuk menangkap data dari argumen yang dikirimkan saat fungsi dipanggil. Terus ada return value dalam function. Dalam salah satu konsep penting dalam fungsi adalah return value, yaitu nilai yang dikembalikan oleh fungsi setelah dieksekusi. Jika fungsi tidak mengembalikan nilai, hasil akan undefinite. Berikut contohnya. Jika fungsi tidak mengembalikan nilai, hasilnya menjadi undefinite. Passing data ke function atau passing parameter dan value. Mengirimkan data ke fungsi dikenal dengan istilah passing parameter atau passing value. Ini dilakukan saat memanggil fungsi dan mengirimkan nilai-nilai sebagai argumen. Misalnya fungsi yang menangkap nama lengkap. Seperti ini contohnya. Terus ada argumen objek. JavaScript memiliki fitur bawaan yang disebut argumen objek. Argumen objek ini mirip array yang berisi semua argumen yang dikirim ke fungsi, bahkan jika parameter tidak didefinisikan secara eksplisit. Contohnya penggunaan argumen objek. Meskipun fungsi hanya mendeklarasikan satu parameter, kita masih dapat mengakses argumen yang dikirim dengan menggunakan argumen objek. Next, cara membuat function. Metode utama. Function declaration ini adalah cara paling umum untuk mendefinisikan fungsi. Fungsi dideklarasikan dengan kata kunci function dan nama fungsi. Function expression, fungsi dapat disimpan dalam variabel yang dikenal sebagai function expression. Fungsi ini bisa bersifat anonim atau tanpa nama. Arrow function, sebuah fitur baru di JavaScript S6. Arrow function memberikan sinteks yang lebih ringkas, terutama dalam hal fungsi sederhana. Hoisting dalam JavaScript, yaitu mekanisme di mana deklarasi variabel yang fungsi diangkat ke bagian atas lingkup eksekusi. Namun hanya deklarasi variabel menggunakan var dan deklarasi fungsi yang mengalami hoisting. Contoh hoisting pada variabel dan fungsi. Pada contoh di atas, variabel data terangkat ke atas tetapi nilainya tidak. Namun, jika menggunakan cost atau let, hosting tidak berlaku dan program akan menghasilkan kesalahan. Selanjutnya ada looping. 3 jenis loop di JavaScript. Ada for, while, dan do while. Pertama ada loop for, digunakan ketika kita sudah mengetahui jumlah iterasi yang diperlukan. Iterasi pertama, Z0 mencetak data ke 0. Yang kedua, Z1 mencetak data ke 1. Proses ini akan terus berlanjut hingga Z mencapai. Ketika Z sama dengan 5, kondisi Z lebih besar 5 akan bernilai false sehingga loop berhenti. Loop while digunakan ketika kita tidak tahu persis berapa kali loop akan berjalan. Loop ini akan terus berjalan selama kondisi tertentu bernilai true. Strukturnya lebih sederhana dibandingkan for karena hanya terdiri dari satu kondisi. Selama kondisi ini bernilai true, loop akan terus berjalan. Jika kondisi awal tidak terpenuhi, loop tidak akan berjalan sama sekali. Inilah contohnya. Iterasi pertama, X1 mencetak data ke 1. Iterasi kedua, X2 mencetak data kedua. Proses ini berlanjut hingga X menjadi lebih besar dari 5, yaitu saat X sama dengan 6. Maka kondisi X sama dengan 5 bernilai false dan loop berhenti. Next ada loop do while. Loop do while mirip dengan while, tetapi perbedaan adalah loop do while selalu dieksekusi setidaknya sekali bahkan jika kondisi awal tidak terpenuhi. Ini karena pengecekan kondisi dilakukan setelah satu kali eksekusi kode di dalam loop.
kondisi setelah satu kali eksekusi, baru kondisi dicek. Jika kondisi masih true, loop berlanjut. Jika tidak, loop berhenti. Inilah contohnya. Iterasi pertama, Y sama dengan 1, mencetak data 1. Iterasi kedua, Y sama dengan 2, mencetak data kedua. Proses ini berlanjut hingga Y menjadi lebih besar dari 5, yaitu saat Y sama dengan 6 dan loop berhenti karena kondisi Y sama dengan 5 bernilai false. Lebih besar. Penggunaan if di dalam loop. Dalam loop kita juga dapat menggunakan pernyataan if untuk memfilter hasil. Misalnya untuk mencetak hanya angka ganjil atau genap. Contohnya dengan loop for dan if. Pada loop ini angka dari 1 sampai 10 akan dicetak dan diperiksa apakah ganjil atau genap menggunakan operasi modulus. Jika hasilnya 0, maka angka tersebut genap. Jika tidak, maka ganjil. Next, perbedaan utama antara for, while, dan do while. Loop for digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui, terdiri dari 3 bagian: inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai. Loop while digunakan ketika jumlah iterasi belum pasti dan akan terus berjalan selama kondisi bernilai true. Jika kondisi awal tidak terpenuhi, loop tidak berjalan. Loop do while sama seperti while, tetapi loop ini akan selalu dijalankan setidaknya sekali, karena pengecekan kondisi dilakukan setelah satu kali eksekusi. Ada beberapa jenis loop lainnya, yaitu for off, for in, for else, dan maps. Penggunaan for off, yaitu loop yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari setiap elemen dalam array secara langsung. Variabel pacar adalah variabel sementara yang menyimpan setiap nilai dari array pacar saya. Contohnya seperti gambar ini. Setiap nilai dapat array diambil satu persatu lalu diproses. Dalam hal ini dicetak ke konsol. Penggunaan for in digunakan untuk mendapatkan indeks dari elemen-elemen array, bukan nilainya. Alih-alih mengambil nilai dari array, for in mengambil indeks dari setiap elemen dalam array. Indeks ini kemudian bisa digunakan untuk mengakses nilai jika diperlukan. Next, penggunaan for each. Sebuah metode yang lebih fleksibel untuk melakukan interaksi pada array. Dengan for each, kita bisa mendapatkan nilai indeks atau keduanya sekaligus. For each metode array yang memproses setiap elemen dengan fungsi callback. Fungsi ini memiliki 2 parameter. Pertama adalah nilai elemen, dalam hal ini pacar, yang dalam kurung, dan kedua adalah indeks elemen, indeks. Penggunaan maps yang mirip dengan for each tetapi memiliki perbedaan penting. Maps mengembalikan array baru. Metode maps memproses setiap elemen dari array, lalu menghasilkan array baru yang berisi hasil pemrosesan elemen-elemen tersebut. Seperti ini contohnya, sama seperti for each. Maps mengambil 2 parameter nilai elemen. Setiap elemen diproses dan array baru yang berisi hasil dari pemrosesan ini akan dikembalikan. Perbedaan utama antara for off, for in, for each, dan maps. For off mengambil nilai dari elemen-elemen dalam array. For in mengambil indeks dari elemen-elemen dalam array. For each mengambil nilai dan indeks serta memungkinkan untuk melakukan tindakan pada setiap elemen. Maps mirip dengan for each tetapi mengembalikan array baru dengan hasil transformasi dari elemen-elemen. Next ada JavaScript asinkronus. Memahami eksekusi asinkronus sangat penting dalam mengembangkan aplikasi web modern, khususnya dalam kasus di mana operasi jaringan, akses file, atau interaksi dengan berbasis data sering terjadi. Bagaimana JavaScript menangani proses sinkros dan asinkros, serta memperkenalkan teknik manajemen proses asinkros seperti callback, promosi, dan async await. Next, synchronous function. Ada 3 fungsi, function pertama, function kedua, dan function ketiga yang dipanggil secara berurutan, dan ketika dijalankan, hasil akan muncul sesuai urutan pemanggilan, yakni 1, 2, dan 3. Menggambarkan eksekusi sinkronus di mana semua langkah dijalankan satu persatu sesuai urutan kode. Namun ketika set timeout, fungsi bawaan JavaScript ditambah ke dalam function 2 dengan penundaan 3 detik.
Hasil eksekusi berubah menjadi 1, 3, dan baru kemudian 2 setelah jeda waktu. Ini menunjukkan bahwa set timeout bekerja secara asinkros. Fungsi ini ditunda sementara fungsi lain tetap berjalan. Next, ilustrasi antrian di dapur. Untuk menjelaskan konsep asinkros secara lebih mudah, presenter memberikan analogi antrian di sebuah restoran. Ada kasir yang menerima pesanan dari beberapa pelanggan yang antri. Jika restoran bekerja secara sinkronus, kasir harus menyelesaikan satu pesanan sebelum bisa menerima pesanan dari pelanggan berikutnya. Namun, jika dapur bekerja secara asinkronus, kasir bisa menerima beberapa pesanan sekaligus, dan dapur akan memprosesnya berdasarkan waktu dan kompleksitas masing-masing. Misalnya, pesanan nomor 2 bisa selesai lebih cepat dibandingkan nomor 1 yang lebih rumit. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana asinkronus memungkinkan beberapa tugas dijalankan bersamaan, dengan tugas yang lebih sederhana atau cepat bisa lebih selesai duluan, meskipun tugas tersebut diinisiasi lebih belakang. Terus ada function login, kemudian memberikan contoh sederhana menggunakan function login dan get user. Get login mengembalikan sebuah token ketika berhasil dijalankan. Get user membutuhkan token untuk mengembalikan data pengguna. Jika fungsi ini dijalankan secara sinkronus, hasil akan muncul berurutan dengan cepat. Namun di dunia nyata, biasanya ada penundaan atau delay ketika berkomunikasi dengan server, sehingga waktu eksekusi tidak secepat itu. Sudah implementasi set timeout dan callback. Untuk mensimulasikan penundaan yang biasa terjadi saat berkomunikasi dengan server, presenter menambahkan set timeout ke dalam login. Penunda ini menyebabkan token tidak langsung tersedia saat get user dipanggil, sehingga get user gagal mengakses data pengguna. Untuk mengatasi masalah ini, presenter memperkenalkan callback, fungsi yang dipanggil setelah sebuah proses asinkronus selesai. Callback memastikan bahwa get user hanya dijalankan setelah login selesai dan token tersedia. Inilah contohnya, memastikan bahwa login menunggu sampai token selesai dibuat sebelum melanjutkan ke get user. Next, promosi. Setelah menjelaskan callback, presenter beralih ke promosi, yang merupakan cara lain untuk menangani operasi asinkronus. Promosi lebih rapi dan lebih mudah digunakan dalam beberapa kasus dibanding callback, karena bisa menghindari callback hell, kondisi di mana banyak callback bersarang, membuat kode sulit dipahami. Presenter mengganti callback dengan promosi pada login, get user, dan get picture, yang memungkinkan penanganan proses asinkronus secara lebih terstruktur. Contoh promosi sederhana. Dengan promosi, kita bisa menggunakan then untuk mengeksekusi fungsi setelah promosi tersebut selesai. Selanjutnya, async-await. Sebagai penyempurnaan dari promosi, presenter memperkenalkan async-await yang memungkinkan penulisan kode asinkronus yang terlihat seperti kode sinkronus, seperti memudahkan pembaca dan pemahaman kode. Contohnya, kode ini menunggu hasil dari login, get user, dan get pictures secara berurutan tanpa menggunakan callback atau then. Jika terjadi kesalahan, maka akan ditangani oleh block tray. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.